Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Elinda akan mensimulasikan atau mempraktekkan RTP yang telah saya buat. Baiklah, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Udah, coba dulu tengok dekat kursi, apakah ada sampah atau apa. Kalau ada tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh bagus, kalau nggak ada yang nggak hadir masuk semua. Oh iya, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya udah, jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Coba anak-anak Ibu buka bukunya, halaman 12 ya. Udah dibuka semuanya. Ya udah, sekarang Ibu mau kalian mencermati teks bacaan yang disajikan di dalam buku kalian. Coba kalian amati ya. Di situ kan terdapat Lani dan Siti bermain bersama kelincinya di kebun belakang. Coba kalian cermati. Oke, siap. Nah, sekarang Ibu minta anak Ibu menceritakan gambar yang sudah kalian amati. Jadi Ibu minta anak Ibu menceritakan gambar yang sudah kalian amati tadi. Ya udah, sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian. Jadi kan di situ kan ada tuh gambar dua orang wanita atau perempuan yang sedang bermain dengan seekor kelincinya atau dengan hewan peliharaannya. Jadi Ibu ingin bertanya, siapa nama dua orang yang sedang bermain tadi? Ya betul. Terus sama hewan apakah mereka bermain? Oke, sekarang kita akan jadi Ibu ingin kalian mencermati dan membaca puisi yang berjudul tentang kelinciku. Coba kalian baca ya. Nanti kalau udah siap kasih tahu sama Ibu. Oke? Nanti kasih tahu sama Ibu ya. Ya udah. Sekarang kan jadi di situ kan tulisannya ada juga yang huruf yang dibilang huruf tegak bersambung. Jadi Ibu akan membimbing kalian untuk mencermati huruf tegak bersambung yang digunakan untuk menulis teks tersebut. Jadi kalian harus berlatih cara menulis huruf tegak bersambung, yang huruf besarnya seperti apa, cara membuatnya, dan huruf kecilnya seperti apa. Jadi kalian coba dulu ya, kalian cermati dulu puisi yang telah Ibu bilang tadi, itu kelinciku. Apa kalian sudah membacanya? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin anak Ibu menulis teks yang berjudul Lani Anak Pintar dengan menggunakan tegak bersambung. Jadi untuk anak Ibu pengen menyuruh kalian untuk membuat judul Lani Anak Rajin. Sebelum itu Ibu akan mencontohkan dulu satu ya, biar kalian paham. Misalnya seperti ini.
Ini saya suka apel. Jadi ini huruf, ini tulisan tegak bersambungnya. Saya suka apel. Oke, jadi ibu pengen kalian juga membuatnya, yaitu dengan Lani anak rajin. Coba kalian buat ya. Nanti kalau sudah kalian buat, tapi ibu contohkan cara membuatnya, oke? Dan nanti kalian bisa menirunya ya, oke? Nanti ibu ajarkan, oke? Misalnya seperti ini ya. Ini Lani anak rajin, oke, seperti ini. Jadi dalam cara pembuatannya itu seperti ini. Huruf L-nya diginikan. Misalnya seperti ini, Lani. Huruf L-nya Lani. Nah, ini Lani. Oke, udah paham kan? Nah, tadi kan udah ibu jelaskan Lani anak rajin. Jadi dalam tegak bersambung akan jadi seperti ini, Lani anak rajin. Jadi ini huruf L-nya, ini huruf A-nya, ini N-nya, ini I-nya. Jadi gampang cara buatnya ya, nggak akan susah. Nah, di buku kan sudah ada contohnya. Oke, baik. Selanjutnya ibu kan jadi dalam menggunakan dalam huruf kapital, yaitu dengan cara sudah paham kalian tentang tegak bersambung. Itu tidak terlalu susah ya. Di buku kan sudah juga ada seperti apa caranya membuatnya. Ini juga ibu kasih contoh, ada dua, yaitu Lani anak yang rajin dan saya suka apel atau aku suka apel juga bisa ya, tergantung. Pokoknya kan sudah ada contohnya. Oke. Selanjutnya diskusi. Jadi ibu ingin siswa ibu satu bangku kan berdua, jadi diskusi teman sebelahnya. Diskusinya untuk tata tertib yang berlaku dalam sekolah yang sudah ditulis atau yang sudah diresmikan atau apa gitu kan. Misalnya seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin, jangan terlambat, itu ya. Jadi di rumah kan juga ada tata tertib di rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan juga ada. Jadi sekarang gambar tersebut menceritakan tentang siswa yang sedang berolahraga di lapangan. Siswa berbaris rapi dan mengikuti aturan. Jadi sama sepertinya di sekolah juga ada aturannya, di rumah juga ada aturannya. Kita di sekolah tidak boleh sembarangan, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat yang bisa merugikan orang lain. Jadi itu pun dalam berbaris kita juga harus rapi, cara berpakaian juga harus rapi, karena itu adalah aturan yang harus kita ikuti. Misalnya seperti di sekolah, kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi ibu minta siswa ibu untuk mengamati Lani yang melakukan variasi gerak berirama. Itu misalnya seperti kita cara berjalan, cara mengayunkan tangan. Kan tepuk tangan, misalnya tepuk tangan pasti kan ketika kita bertepuk tangan pasti ada dengar bunyi, kan? Bunyi itu bisa disebut dengan irama atau nada yang bunyi yang ditampilkan pada saat kita menyatukan tangan atau tepuk tangan. Lalu guru, baiklah sebelum itu ibu akan mencontohkan dulu seperti apa
langkah seperti berjalan, seperti sambil mengayunkan tangan gitu kan. Nanti ibu contohkan ya. Misalnya seperti melangkah biasa. Langkah biasa itu seperti ini. Seperti itu yang melangkah biasa. Ada juga melangkah yang menggunakan ayunan tangan. Seperti ini. Seperti itu. Jadi langkah-langkah itu kan seperti itu yang ya seperti kita melangkah biasanya seperti saat berjalan dan juga mengayunkan tangan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ibu juga pengen anak-anak ibu melakukannya gerakan yang ibu sudah contohkan tadi secara mandiri atau secara individu. Ibu juga pengen melihat apakah anak-anak ibu paham atau tidak. Kalau jika tidak paham bisa bertanya lagi kepada ibu. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu simpan dulu ya bukunya di dalam tas. Baiklah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga kalian senang. Apa kalian senang belajar dengan ibu? Baiklah, kalau begitu ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.